Oke, halo teman-teman. Ini pertanyaan dari teman kita. Kenapa evaporator airnya bocor terus? Padahal pembuangan sudah dibersihkan. Nah, jadi AC dia ini netes terus ya, bocor terus di apa? Indoor. Evaporator indoornya ya, di indoor unit. Itu netes terus. Padahal dia bilang varit. eh, evap itu udah dibersihin ya, jadi menurut dia jalur air itu udah dibersihin tapi tetap aja masih bocor ya. Nah, kalau AC bocor ini emang bikin kesel ya, apalagi pas dipakai malam itu basah, apalagi kasurnya itu yang posisi kasur itu di bawah indoor ya, di bawah AC itu langsung ya, itu bisa netes langsung ke tempat kita tidur. Nah, ada banyak penyebab eh, indoor netes itu ya, AC netes itu. Yang pertama emang udah waktunya untuk diservis ya, kotor ya, karena kotor, pengaruh kotor. Jadi apalagi AC-AC yang misalkan penggunaannya itu udah lebih dari 3 bulan ya, lebih dari 3 bulan, udah 4 bulan, 5 bulan, apalagi 1 tahun. Nah, itu rawan sekali bocor karena ya karena udah tersumbat, udah kotoran semua ya, walaupun misalkan pembuangannya udah dibersihin tapi di evaporator itu nempel nempel apa namanya, nempel kotoran ya, debu-debu. Nah, itu juga bisa menyebabkan air itu nggak ngalir ke pembuangan tapi malah ngalir eh, jatuh ke fan ya, jatuh ke keluar dari jalur pembuangan ya, itu karena kotor biasanya. Atau bisa juga karena posisi pasang hmm, casing ya, casing si AC itu. Nah, ini kan bisa jadi ini posisi pasang si jalur air ini nggak pas ya, nggak pas karena ini ujung-ujungnya ini kan ada kunci biasanya. AC tertentu kayak Panasonic itu kalau nggak pas di dalamnya nggak masuk, itu bisa bocor. Atau selang pembuangan ini yang keluar tembok itu lebih tinggi ya, naik gitu lebih tinggi ya, itu air berbalik ya, walaupun misalkan itu AC ini udah bersih, tetap aja udah bersih, semua udah bersih, kalau jalurnya pembuangan itu naik ya bocor ya. Atau posisi casing ini ya, pemasangan casing kita ini, casing AC ini nggak pas, posisi pemasangan casing nggak pas, itu ada misalkan ada bautnya, salah satu baut yang nggak dipasang. Nah, itu bisa menyebabkan antar casing itu nggak seimbang ya, jadi bocor. Bisa juga karena freon kurang ya. Nah, ini di sini eh, harus paham ya, kenapa kok freon kurang bisa menyebabkan air netes. Jadi gini, kalau misalkan freonnya kurang, nah itu misalkan R22 ya. R22 tekanan idealnya itu 75 atau 80. Lalu freon yang ada itu cuman 40, sekitar 30 atau 40 ya, PSI. Nah, itu bisa menyebabkan netes. Kenapa? Karena ada pembekuan ya. Biasanya kalau freon kurang itu di pipa pipa itu kan ada bunga es tuh ngeblok. Nah, di evaporator juga ngeblok ya, ada bunga es ngeblok. Nah, kalau misalkan di evap itu ngebloknya itu parah, bunga esnya itu banyak. Nah, bunga es ini akan pada saat mencair dia itu akan netes keluar dari jalur pembuangan ya, jadi nggak masuk ke jalur pembuangan, dia netes jatuh ke fan, pasti keluar dari indoor itu juga bisa menyebabkan netes ya. eh Apalagi, jadi cuci ya, jadi kalau misalkan kotor solusinya cuci ya, kalau kotor. Terus kalau posisinya kurang pas ya dibenerin posisinya.
Terus kalau misalkan selang yang pembuangan drain itu yang salah pasang ya, lebih tinggi atau naik, nah itu mau nggak mau dibongkar ya, dibongkar, dibobok ulang, dibenerin. Atau bisa juga ujung selang ya, ujung selang pembuangan itu kan kalau di balik tembok itu kan ada selang pembuangan. Nah, selang pembuangan tuh turun, nah itu bisa juga ujung selangnya itu kerendam ya, apalagi yang ditatakin ya, apa yang ditampung ya, pembuangan air yang ditampung itu ujung selangnya itu kerendam. Nah itu netes. Karena apa? Karena kalau dia ujung selang itu udah kerendam, otomatis airnya naik ke atas ya, naik ke atas, lalu netes di dalam, di indoor biasa gitu. Atau selang pembuangan yang di luar itu kelipat ya, atau kelipat atau naik kayak kayak begini, bentuk U gini, kelipat. Nah itu juga bisa menyebabkan bocor, netes ya air. Jadi emang harus dilihat ya, harus dilihat dari jalur pembuangannya, dari casingnya, dari kebersihan unitnya, dari posisi drainnya benar apa enggak, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk yang dia udah merasa udah bersih tapi indoornya itu masih bocor ya, masih netes, itu harus dicek selang. Jadi jangan hanya ngecek yang di dalam ya, jangan hanya ngecek yang di indoor, cek juga selang yang di belakang itu, apakah selangnya itu mampet apa enggak. Terus kalau yang pakai selang itu ditampung, airnya ditampung, ujung selang itu jangan sampai kerendam ya, ujung selang pembuangan itu jangan sampai kerendam. Nah itu kalau kerendam bisa menyebabkan netes ke dalam. Kalau mau enak disemprot ya, disemprot, jadi ditembak selang apa jalur air itu dari indoor itu ditembak pakai steam, jadi nanti lumut-lumut, apa, kerak, lendir itu keluar semua. Posisi indoor juga bisa menyebabkan netes kalau posisi indoornya itu nggak rata ya. Misalkan pembuangan ini ada di posisi kanan tapi miring ke kiri, nah itu bisa menyebabkan bocor karena air berbalik ke sebelah kiri bukan ke kanan ya posisinya. Lihat posisi apa, indoornya ini. Terus pokoknya intinya di dalam indoor itu harus pas semua ya, pemasangan dari apa istilahnya dia tadi, parit ya, parit pembuangan air tadi, EPAP tadi, terus fan, kipas itu harus pas semua, jangan ada yang salah, jangan ada yang kendor, harus dipasin semua. Selang selang pembuangan, lalu freon juga dicek ya. Kadang konsumen itu, pelanggan yang nggak awam ya, yang nggak ngerti, kadang-kadang ada yang merasa kalau kita beri alasan, dia kena apa, bilang AC-nya bocor, terus kita bilang karena ini netes netes karena freon kurang. Kadang ada yang merasa ditipu ya, karena emang kalau dipikir-pikir nggak ada hubungannya, tapi itu ada ya sebenarnya. AC yang netes di indoor itu sama freon yang kurang itu ada hubungannya ya. Jadi bisa dijelaskan. Jadi kalau freonnya kurang, biasanya itu tekanan kalau R22 ya sekitar 30-40 itu akan ngeblok ya, ngeblok es. Nah, ngeblok es sepanjang jalur pipa ini sampai ke evaporator itu akan es semua ya, ngeblok es. Nah, es ini karena se-epap itu, sekeliling epap di atas itu dipenuhi dengan es ngeblok, itu bisa menyebabkan air netes karena semua nempel ya. Jadi air itu nggak langsung ngalir tapi jadi berbentuk es. Pada saat cair itu pada jatuh-jatuhan langsung keluar dari jalur pembuangan air, itu bisa netes ya. Jadi emang ada hubungannya tekanan freon sama netes di indoor itu ya. Oke, gitu aja kali ya. Karena emang ya itu tadi,
dilihat aja satu-satu ya. Oke, thank you.